Shalom sahabat Growing Blessing. Hari ini kita akan kembali membaca renungan seperti pada luar biasanya. Dan aku harap setiap poin-poin yang juga dibagikan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Dan jangan lupa selain kita mendengarkan, tapi kita juga merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. So sebelum memulai, aku harap kita sudah mempersiapkan Alkitab, buku catatan ataupun pulpen kita ya, boleh dari HP juga, supaya kita nggak hanya ingat di saat kita membacanya saat ini, tapi kita juga bisa mengingatnya dan bisa dibaca kembali. Dan juga kita akan memulai sharing renungannya dengan kita berdoa. Mari semuanya kita bersatu dalam berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk kembali merefleksikan diri kami melalui pembacaan firman yang boleh Kau sampaikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan, setiap firman, setiap renungan, setiap sharing yang boleh kami bagikan, ini akan menjadi kekuatan bagi kami, khususnya kami Tuhan, generasi muda, generasi yang mungkin saat ini Tuhan memiliki begitu banyak tanggung jawab yang besar Tuhan. Tapi kami percaya kami boleh menjadi generasi muda, generasi berikutnya Tuhan, yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, boleh menjadi berkat Tuhan di masa mendatang juga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, beracara dalam kehidupan kami, dan juga Tuhan sampaikanlah pesan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Terpuji engkau Yesus Kristus, bukakanlah telinga kami, hati kami, pikiran kami, dan mata kami, agar kami mau Tuhan untuk diajar oleh Engkau melalui firman kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan sharing dengan tema harta benda, waktu, dan juga bakat. Ini mungkin hal-hal yang memang sering banget ya familiar untuk kita baca. Dan juga aku yakin percaya bahwa di gereja pun kita sering mendengar mengenai harta benda, waktu, dan bakat. Tapi ini sangat penting juga nih guys, untuk kita anak muda khususnya mengerti apa sih yang Tuhan ingin bicarakan melalui harta benda, waktu, dan juga bakat. So, kita listen dengan baik. Di sini aku juga kayak biasanya akan membacakan renungannya per paragraf. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ini ada di Mazmur 24 ayat 1-2. Teman-teman bisa buka juga. Dan aku juga akan bacain di sini. Mazmur 24 ayat 1-2. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kita lanjut dulu. Sesungguhnya Allah lah yang mempunyai sisi dunia termasuk semua manusia. Tetapi karena dosa, kesadaran akan hal tersebut hilang. Manusia menganggap banyak hal termasuk hidupnya sebagai milik pribadi yang bisa dipakai sesuka hati. Namun sebagai orang yang sudah ditebus dan diperbarui oleh Kristus, kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu, termasuk kehidupan kita. Kita adalah penatalannya, Allah yang bertugas mengelola miliknya untuk dipakai bagi kemuliaan namanya. Pada akhir hidup kita masing-masing, kita harus memberikan pertanggungjawaban kepadanya. So, apa sih yang dimaksud dari paragraf pertama ini? Dari Mazmur 24 ayat 1-2 ya, langsung kita kutip. Di sini benar-benar menjelaskan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi poin pertama yang kita bisa dapetin adalah semua hal yang ada di dunia ini, termasuk bahkan kita manusia, kita diciptakan oleh Tuhan. At the end, otomatis itu artinya Tuhanlah yang mempunyai segalanya, dan kita pun adalah milik kepunyaan Tuhan. Pasti teman-teman sering dengar dong yang menyatakan bahwa kita itu sudah ditebus oleh Tuhan, dibayar dengan lunas, gak ada yang ngutang-ngutang, gak ada kredit. Kita dibayar dengan lunas oleh darahnya yang mahal. Guys, kita itu dibayar bukan hanya dengan permata, bukan sekedar emas ataupun berlian, tapi kita dibayar dengan nyawa. Siapa hayo di sini yang mau merelakan nyawanya untuk orang yang kalian sayangi? Jarang banget. Bahkan mungkin dalam pacaran pun ya, dalam pacaran pun mungkin kita nggak mungkin seberani itu gitu loh sampai menyerahkan nyawa kita
Tapi karena begitu besar kasih Allah, begitu besar cinta Tuhan sama kita, Dia merelakan nyawanya. Untuk apa? Untuk menebus diri kita, menebus dosa kita. Ketika manusia berdosa, kita memiliki batasan dengan Tuhan. Tapi Tuhan gak mau itu terjadi. Tuhan mau kita semakin dekat dengannya. So, Tuhan menyerahkan dirinya, Tuhan menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Ada kesetaraan dan kita ditebus supaya apa? Kita gak berdosa lagi di hadapannya. Jadi ini harus kita perhatikan dan harus kita tahu bahwa kita itu adalah miliknya Tuhan. Selanjutnya, apa yang Tuhan percayakan sih kepada kita? Seperti tema pertama ya, kita ngomongin harta benda, waktu, dan juga bakat. So, apa sih yang Tuhan percayakan kepada kita? Ingat loh guys, kalau kalian masih ada yang ngomong kayak aku tuh diciptakan dalam dunia itu gak ada apa-apanya, gak bisa apa-apa lah aku. Salah. Buang jauh-jauh pikiran itu. Kita sudah masuk ke tahun 2022. Please remind kembali kehidupan kita, semakin dekatkan diri kita sama Tuhan. Cari tahu apa sih yang Tuhan pengen kita lakuin dalam kehidupan ini. Gak mungkin seorang pencipta itu menciptakan karyanya tanpa tujuan. Bahkan pajangan pun diciptakan untuk memperindah ruangan. Apalagi kita manusia yang merupakan ciptaan terhormat, tertinggi, yang sama dengan Tuhannya. Sama dalam arti bukannya kita memiliki kekuatan seperti Tuhan ya, tapi adalah gambaran dari refleksi Tuhan. Dan inilah yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita baca lagi, Allah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Banyak banget. Berarti apa? Nafas kehidupan, kita bisa bergerak, kita bisa bertumbuh kembang. Sometimes aku tuh mikir kayak, kok aneh ya, kita waktu masih bayi, kita bisa bertumbuh sampai sekarang, bisa tulang kita tuh bisa memanjang, badan kita bisa memanjang. Karena aku tuh suka heran sama keindahan mahakarya Tuhan dan kehidupan gitu. Dan mungkin ya teman-teman ini bisa juga direfleksikan sama kita. Jangan terlalu kita melihat ke atas, melihat orang-orang yang mungkin lebih daripada kita, khususnya di media sosial. Percayalah teman-teman, apa yang kalian lihat, bahkan kalian menampilkan di media sosial, itu pasti yang terbaik. Mungkin kalian menampilkan diri kalian yang mungkin, sorry to say, kayak tidak se-perfect yang lain, tapi pasti dengan tujuan dong. Dengan tujuan bahwa I love myself, inilah diriku. Aku ingin membangkitkan semangat orang-orang. Sama halnya dengan orang-orang yang memberikan dirinya tidak sempurna depan media sosial. Tujuannya untuk memotivasi kita. Tapi jangan sampai hal tersebut berubah, yang tadi memotivasi tapi malah jadi menyerang gitu kan. Jadi bikin kita, aduh males lah, aku udah gak bisa. Dia keren banget, dia hebat banget, aku gak bisa kayak dia. Tenang teman-teman, kamu dan dia itu berbeda. Bahkan kamu dan aku, kita semua berbeda. Kita punya bakatnya masing-masing, kita punya tempatnya masing-masing, kita punya wadahnya masing-masing. Tergantung kita mau nggak untuk mengambil wadah itu dan mengembangkannya lebih lagi. Jadi bakat yang pertama, hal yang pertama yang Tuhan ciptakan atau percaya kepada kita adalah bakat. Adalah bakat, waktu, dan juga harta benda ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah harta benda. Sorry, bukan bakat, harta benda dulu. Manusia cenderung serakah. Orang Kristen pun sering lupa bahwa setiap rupiah dan harta benda yang dimilikinya adalah milik Allah. Baik lagi, di awal tadi kita udah bilang, dan juga kita baca di Mazmur, bahwa semua dalam dunia ini adalah miliknya Tuhan. Dan ini adalah bukan milik kita pribadi. Uang yang kita sediakan bagi pekerjaan Tuhan dan sikap kita ketika kita memberi adalah bukti nyata kasih kita kepada Allah. Nah, ini baik lagi teman-teman. Seringkali kita kalau persembahan, kita tuh bangga hati memberikan, wah aku bisa memberikan kepada Tuhan 10 juta, 20 juta. Tapi teman-teman balik lagi, semua yang kita berikan itu sesungguhnya itu gak setara dengan apa yang Tuhan berikan sama kita. Dan kita memberi pada Tuhan itu adalah sebagai bentuk kasih, cinta kasih kita pada Tuhan, tapi tidak bisa menggantikan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam perjanjian lama, Tuhan mengajar bangsa Israel untuk menyisihkan persepuluhan dari penghasilan mereka khusus untuk Tuhan. Di samping itu, masih ada persembahan-persembahan lain sehingga jumlah keseluruhan pemberian mereka adalah kira-kira sepertiga dari penghasilannya. Sesudah semua dipenuhi, barulah pemberian selebihnya disebut pemberian sukarela. Jadi teman-teman, di sini kita udah baca juga bahwa di paragraf kedua ada persembahan-persembahan yang memang sebenarnya Tuhan ajarkan kepada kita. Ini tuh bukan tentang, berarti kalau misalkan aku memberikan, gerejanya makin gede dong. Atau nanti, aku kadang pernah dengar nih dari pendeta, beliau menyatakan ada umatnya yang bilang, kalau gue memberikan persembahan nanti pendetanya seneng dong, pendetanya nanti bisa kaya dong. Guys, gak peduli persembahan itu untuk apa, ketika kalian memberikan dengan hati, tujuannya untuk Tuhan,
itu tujuan kalian, mulia itu untuk Tuhan. Selebihnya, mau persembahan itu dipakai untuk apa, itu bukan urusan kalian lagi. Kalian gak ikut-ikutan dalam itu. Biarkanlah apa yang betul menjadi betul, yang salah itu tanggung jawab dia sama Tuhan nanti. So, kita diajarkan untuk memberikan persepuluhan dalam uang yang kita punya. Contoh, kalau kalian sudah bekerja, berikanlah persepuluhan dari hasil kalian untuk Tuhan. Agar apa? Ini juga mengajarkan kita untuk tidak cinta uang. Dan aku pun puji Tuhan masih melakukannya sampai sekarang. Dan memang ini benar-benar mengajarkan aku bahwa persepuluhan itu bukan tentang bukan tentang seberapa kaya aku bisa memberikan pada Tuhan, tapi ini mengajarkan aku seberapa hatiku tuh condong kemanakah hatiku. Pasti kita tahu ayat yang mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So, mengenai paragraf kedua ini kita diajarkan sekali lagi untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita punya materi, kita punya uang, berikanlah kepada Tuhan. Satunya melalui perpuluhan. Ada juga persembahan misi yang mungkin di gereja kalian pernah adakan. Terus juga persembahan-persembahan lainnya, baru namanya persembahan sukarela. Tapi balik lagi guys, kita harus ingat juga kisah yang janda yang memberikan 2 peser. Itu menandakan juga bahwa berikanlah yang terbaik dalam kehidupan kalian. Tuhan lebih menyukai pemberian yang berasal dari hati untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membanggakan hati dan berikannya kepada Tuhan. Selanjutnya, apa yang hendak diajarkan Tuhan pada orang Israel? Bahwa pemilihan hidup mereka sesungguhnya adalah dari Tuhan. Balik lagi, kita diajarkan lagi nih bahwa hal tersebut mengajarkan kita mengingat pada Tuhan. Semua yang kita punya, semua hal yang kita alami, itu semua dari Tuhan. Pemberian-pemberian itu menjadi tanda bahwa harta benda yang mereka miliki adalah dari Tuhan dan hidup mereka bergantung pada Tuhan, bukan pada harta atau uang yang mereka miliki. Bagi orang Kristen masa kini, angka persepuluhan masih dapat dipakai sebagai patokan pemberian minimum. Kita bisa meminta bimbingan Tuhan dan mengumpulkan dalam doa untuk presentasi yang lebih besar yang ingin kita berikan. Jadi teman-teman, untuk masalah perpuluhan memang baik untuk dilakukan dan memang harusnya kita belajar ya untuk melakukan perpuluhan, karena itu sesuatu yang dasar banget lah untuk kita tuh bisa belajar bahwa semua ini yang milik Tuhan, harta kita pun milik Tuhan. Dan juga di sini katakan kita bisa loh untuk memberikan lebih lagi. Dan jika memang di hati itu kayak kadang, aku percayalah, aku pun juga pernah mengalami hal tersebut. Kayak, duh bisa gak ya ngasih persembahan yang lebih? Doa teman-teman, mintalah maka engkau akan diberikan. Itu ayat yang selalu aku ingatin sama diri aku sendiri mengenai masalah keuangan juga ya khususnya. Dan juga masalah kehidupan yang saat ini kita di masa pandemi, yang banyak hal kita hadapi, tapi percayalah bahwa Tuhan tuh akan selalu menyertai kita. Selanjutnya, sering mahasiswa berkata, sekarang saya belum punya penghasilan sendiri, jadi belum dapat memberikan apa-apa. Kalau saya sudah menjadi sarjana dan bekerja, saya dapat memberikannya pada Tuhan. Yang lain berkata, pendapatan saya tuh hanya sedikit, nanti kalau saya sudah punya banyak uang, baru saya akan memberikan pada Tuhan. Ini pemikiran yang sangat keliru teman-teman. Karena kenapa? Sesimpel gini lah. Bahkan orang yang bukan rohani pun akan mengatakan hal ini. Untung-untung kalau kamu sudah sukses nanti. Kalau enggak, sukses enggak, memberi enggak. Berilah ketika kamu bisa memberi, melayanilah ketika kamu bisa melayani, menaburlah ketika kamu bisa menabur, berjalanlah ketika kamu bisa berjalan. Uang itu gak akan ada cukupnya teman-teman. Semua orang tahu itu. Aku mahasiswa, aku pun bekerja, dan aku pun mengalami hal-hal itu. Uang itu gak akan ada cukupnya. Ketika kita dapat 100.000 dari uang jajan kita akan minta lebih, 200, 500. Dapat penghasilan uang dari kerja 1 juta, kita akan pengen cari kerjaan lagi 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Dan lama-lama gak akan ada cukupnya. Kita akan selalu minta, kurang nih, kurang, semua akan kurang teman-teman. Tapi saranku adalah kita sama-sama belajar yuk untuk memberi ketika kita sanggup untuk memberi. Gak perlu gede kok untuk Tuhan. Tuhan tuh gak pernah minta sampai tulis di Alkitab patokan untuk persembahan itu adalah 100.000. Enggak. Malah persembahan yang Tuhan mau itu adalah ungkapan syukur dalam hati kita yang tulus dan berkenan bagi Tuhan. Bukan tentang duit. Tuhan gak pernah melarang kita untuk kaya, untuk kerja. Tapi Tuhan gak mau ketika hati kita condong kepada uang dibanding Tuhan. Siapa sih yang tahu hati manusia kalau bukan manusia itu sendiri dan Tuhan? Gak ada yang tahu. Jadi yuk kita perbaiki hati kita lebih baik lagi. Yang poin kedua, setelah kita ngomongin harta benda, yang kedua adalah waktu. Meskipun di dunia ini harta yang dimiliki setiap orang berbeda,
ada satu hal yang Tuhan berikan sama kepada setiap orang, yaitu waktu yang sama setiap harinya. Siapa di sini yang sehari 36 jam? Gak ada, aku yakin. Kita juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan waktu yang berharga ini. Kita harus perhatikan apa yang ditulis Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Guys, siapa yang tahu sih bakal terjadi pandemi? Siapa yang tahu sih bakal 3 tahun kita menghadapi pandemi, PPKM, banyak keluarga kita yang hilang, banyak tenaga medis yang hilang, banyak bahkan dari kita pun mungkin kita nggak tahu ya, nggak ada yang tahu jaminan hari esok tuh apa. Waktu itu adalah ekspresi dari kasih, teman-teman. Waktu itu nggak pernah ada yang tahu, jaminan untuk hari esok tuh nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, kita dapat jaminan. Bukan jaminan kamu dapat list nih besok kamu akan hidup, enggak. Tapi jaminan kamu akan damai beserta dengan Tuhan. Dan juga di sini katakan bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sadar gak sih kita sebagai mahasiswa khususnya? Menurutku jarang sih, aku pun juga baru sadar kayak jarang loh dulu aku kayak mikirin hari ini aku mau ngapain ya, berjaga-jaga, berhati-hati, enggak. Kebanyakan tuh bangun tidur, doa, makan, main HP, yang lagi kuliah offline, kuliah, kerja, udah gitu aja gitu. Malam makan lagi, mandi, olahraga, tidur, dan berulang-ulang kayak gitu. Dan kita nggak sadar ini udah tahun 2022 dan apa ya, banyak hal banget itu loh yang mungkin kadang kita terpikirkan, oh iya kebuang banyak banget ya waktu gue buat yang percuma. Nggak ada yang ngarang kok kalau kalian main game rebahan, tapi percaya deh, apa yang kalian tabur sekarang itu akan berdampak bagi masa depan kalian. Ini yang aku tahu juga ketika aku sudah mengalaminya. Jadi aku ngomong kayak gini bukan berarti lu ngomong doang, enggak. Tapi aku benar-benar mengalaminya. Aku percaya dengan hukum tabur tuai. Apa yang aku tabur itu akan aku tuai kembali. Bahkan Tuhan akan memberikan yang lebih lagi, baik berkat ataupun sesuatu yang mungkin buat kita lebih sadar lagi. Bagi seorang mahasiswa, cara dia menggunakan waktu akan menentukan berhasil tidaknya di dalam studinya. Membuang-buang waktu yang Tuhan berikan untuknya adalah hal yang sia-sia, sehingga gagal dalam ujian ada kesaksian yang buruk dan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa harus sadar bahwa belajar di perguruan tinggi merupakan kesempatan yang istimewa, sebab tidak banyak penduduk Indonesia yang mendapat kesempatan ini. Betapa besar kehormatan menjadi mahasiswa, betapa besar tanggung jawabnya. Selesaikanlah pelajaran kita, studi kita demi kemuliaan nama Tuhan. Ini poin yang bagus banget, guys. Menjadi mahasiswa itu gak semua orang bisa. Coba kalian lihat deh teman-teman di sekeliling kalian. Jangan datang di mahasiswa di kampus ya. Gak semua orang loh bisa jadi mahasiswa, belajar, merasakan pengalaman, diajar dosen, pengalaman pressure-nya ketika absennya gak ada, gak di absen sama dosen, titip absen. Ketika kamu bercerita itu pada teman-temanmu yang mungkin gak berkuliah, seberapa besar sih kebanggaan kamu ketika kamu menceritakan perkuliahanmu itu? Coba deh sadar, orang tua kita bayar kuliah kita mahal. Itu gak murah loh. Semurah-murahnya kuliah itu gak akan pernah murah, teman-teman. Ada keringat, ada tetes air mata yang dibayar sama orang tua kalian cuma untuk selesai studi kita. Aku mahasiswa semester 7, yang artinya udah selesai juga, dan puji Tuhan 3,5 tahun dan nilaiku oke, dengan organisasi oke, dengan kerjaan oke. Ini bukan menjadi sebuah kebanggaan yang buat aku sombong, tapi aku ingin memotivasi kalian. Kamu bisa menjadi seperti itu ketika kamu mau. Banyak teman-temanku yang nanya, gimana sih caranya supaya dapat nilai bagus, organisasi juga, kerja juga. Jawabanku cuma satu, mau dulu. Kalau kamu doa segimanapun rupa, tapi kamu gak mau, percuma. Kamu udah bekerja keras, tapi kamu gak berdoa, percuma juga. Mau dulu, yang penting mau apa? Mau untuk mendapatkan itu dan mau untuk berdoa. Itu yang harus kita sadari, harus kita lakuin. Setelah itu bersyukurlah sama kehidupanmu. Kamu udah mahasiswa, jangan kamu ngeluh, dosennya gini-gini, itu terserah mereka. Mau dosen seperti apa, ya udah balik lagi ke kita. Aku cuma mau ngasih tips bahwa memang gak semua perkuliahan itu dosen mengajarkan dengan baik. Tapi percaya teman-teman, khususnya sekarang ada MBKM, aku bukan promosi, tapi aku menjelaskan bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu aku udah sadarin udah lama banget. Aku tahu dosenku gak pernah ngajar di kelas, tapi aku gak mau nge-stuck di situ. Aku mau untuk mencari
pelajaran, mencari pengalaman, ilmu dari tempat lain. Dari mana? Gak perlu kok yang sampai harus belajar teoritis. Jujur aja aku gak tahu teori-teori komunikasi yang aku pelajari, gak semuanya. Tapi dalam praktek kita harus tahu. Itu yang akan dinilai juga. Bukan berarti ya prakteknya bagus, teorinya enggak semua harus seimbang guys. Kita harus mengerti bahwa orang tua kita udah berusaha payah. Kita punya kehormatan besar menjadi seorang mahasiswa. Mahasiswa itu adalah great big honor banget buat kita guys. Apa yang bisa kita berikan buat orang tua kita? Mungkin kamu belum bekerja, tapi janganlah buat orang tuamu meneteskan air di matanya. Cukup di tubuh lain tapi gak di mata. Berikanlah senyum terindah untuk orang tuamu. Selagi dia masih ada, banggakanlah orang tuamu. Dan jangan lupa banggakan dirimu. Banggakan dirimu itu artinya memberikan apresiasi sama dirimu. Karena kamu udah bisa bertahan sejauh ini. Coba yuk kita refleksikan diri kita lagi, khusus sebagai mahasiswa. Tanggung jawab kita tuh apa sih dalam dunia ini? Kalau kamu mahasiswa, belajarlah dengan baik. Kalau kamu karyawan, bekerjalah dengan baik. Kalau kamu seorang anak, yuk jadi anak yang lebih menghormati orang tua. Kalau kamu jadi orang tua, yuk kita belajar untuk menghargai anak-anak kita. Anak dan orang tua itu harus berdiskusi guys. Gak bisa berjalan sendirian. Yang ketiga adalah poinnya bakat. Bakat juga adalah pemberian Tuhan yang harus diperhatikan. Di sini ada dua sikap ekstrim. Ada yang memakai bakat itu untuk memegahkan diri supaya dipuji orang. Misalnya, lihatlah betapa ahlinya yang memetik gitar, atau dia betul-betul jenius dalam studinya. Ekstrim lainnya berkata mereka tidak punya bakat apa-apa. Mereka gak mau tampil dan malu menunjukkan bakatnya. Ini perasaan malu yang tidak pada tempatnya. Tuhan memberikan kepada setiap orang bakat tertentu, jumlah dan jenisnya memang berbeda. Tetapi kepada siapa, orang pasti diberikan sesuatu. Maksud Tuhan adalah supaya bakat-bakat ini dikembangkan untuk menjadi berkat bagi sesama yang lainnya dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Buat kalian yang mungkin berkata, aku gak punya bakat. Pertanyaanku satu, kamu udah pernah coba belum? Coba apa? Kita gak pernah ada yang tahu. Bahkan aku pun lahir, aku gak pernah tahu kalau Tuhan tuh tiba-tiba aku lahir ada surat di dalam yang bungkusan buat bayi itu ya, tulisan, oh Sarah bakatnya ini ya, nanti kamu udah besar akan menjadi. Gak ada guys. Semua harus diasah, semua harus dipelajari, semua harus dicoba. Kalau kalian balik lagi nanya lagi ke aku kayak, oh berarti Cisara kan enak, orang tuanya ngedukung, orang tuanya ngedorong, orang tuanya mengarahkan. Percayalah, orang tuaku memang mengarahkanku, tapi tidak menjelaskan mengenai bakatku apa. Aku hanya mengikuti apa yang orang tuaku mau, dan sisanya aku berserah sama Tuhan. Aku coba. Semua tuh dimulai dari iri sih sebenarnya. Ini salah ya, ini jadi contoh. Cuman aku sharing ke kalian. Keluarga aku itu sebagian besar lebih ke kesenian, art, musik, gambar, lukis, dan olahraga, intinya seni-seni gitu. Dan aku mikir, kok aku cuma bisa fashion dan cerdas cermat, dan bahkan salahnya aku adalah aku tidak melihat bahwa itu adalah sebuah bakat. Akhirnya aku iri sama saudaraku, terus aku kayak aku pengen coba gambar. Masa dia doang yang bisa, aku enggak. Nah, aku mau coba lah untuk gambar, dan bisa gitu kan. Dan dari situlah aku ngerasa kayak bakat itu diberikan sama Tuhan, dan kita tahu ketika kita mencoba. Jangan pernah iri sama orang yang ih dia mah. Jangan. Tapi buatlah orang lain berkata, ih kamu mah keren juga. Harusnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui bakat, jangan mengatakan bahwa kita nggak punya bakat, atau bakat yang kita punya tuh untuk memegahkan diri kita. Gue hebat nih, gue bisa gini. No, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita ngambil dari pelayanan ya, di gereja tuh pasti, kalau kalian gereja, aku tahu kalian pasti gereja itu pasti ada orang-orang yang melayani pemain keyboard, pemain gitar, pemain piano, saksofon, PAW, doa. Mereka tuh seperti struktur tubuh. Kepalanya Tuhan, tangannya pemain piano, tangan kirinya pembaca firman, dan lain-lain. Itu seperti anggota tubuh yang bekerja satu bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Semua itu untuk Tuhan lagi. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil loh. Kita dilahirkan, di saat itu juga ada orang yang meninggal. Ada orang yang datang ke bumi, ada orang yang kembali ke Tuhan. Dan ingat teman-teman, semua yang kita lakukan dalam dunia ini, itu akan dipertanyakan kembali sama Tuhan. Apa yang udah kamu berikan untukku sama hidup? Bukan seberapa kaya kamu di dunia. No, semua untuk Tuhan. Tapi ingat, harus wise,
bijak dan cermat. Bukan berarti dengan aku ngomong kayak gini disimpulkannya, oh berarti gue boleh dong buang-buang duit dengan berikan kepada semua orang, terus gue nggak ada uang untuk masa depan. No, nggak gitu caranya, nggak gitu konsepnya. Simpanlah uangmu. Aku pernah share di Instagramku, jadi kita tuh punya alokasi uang namanya. Dari 100%, ada 20% untuk self reward, ada 30% untuk masa depan, ada untuk sekian-sekian. Nanti kalian bisa lihat aja di Instagramku, aku pernah share itu yang harusnya kita pelajari. Uang itu memang semua butuh, memang membeli sesuatu itu butuh uang, tapi nggak semuanya itu berkaitan dengan uang. Kita melayani Tuhan, kita nggak dibayar, kita menggunakan hati. Itu adalah bukti nggak semuanya itu karena uang. Tapi kita harus bijak dalam mengelola keuangan. Untuk apa? Ketika kita udah besar, kita punya cita-cita pastinya. Salah satu cita-citaku adalah aku buat sebuah mes atau panti sebutannya lah biar gampang. Itu untuk anak-anak yang memang nggak punya keluarga, dan kita latih mereka di sana. Dan aku pun sedang mengumpulkan uang dari sekarang. Aku belajar untuk membagi berkat, aku belajar untuk membagi untuk masa depanku, aku belajar untuk memberikan self reward untukku, aku belajar untuk memberikan buat orang tuaku. Itu yang harus kita pelajari. Gak semuanya harus dipelajari sekarang, tapi pelajarilah dikit-dikit, perlahan. Yang penting kita mau. Itu yang mau aku sampaikan. So, dalam hal ini mengenai harta benda, waktu dan bakat, gunakanlah dan refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, guys. Itu penting banget, khususnya di masa mendatang kita nanti. Kita yang masih umur 17 sampai 23 tahun, aku percaya kita semua yang nonton sekitar umur segitu, kita perlu tahu hal-hal seperti ini sebelum terlambat. Karena ada banyak jutaan orang di luar sana yang mungkin sudah terlambat dan tidak mengetahui hal ini. Jadi jangan sampai kita kelewatan hal ini ya. Dan di video selanjutnya aku akan bahas mengenai pemahaman Alkitab dari Matius 25 ayat 14-30. Jadi abis nonton video ini bisa langsung tonton video selanjutnya. Terus bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah berkat. God bless you.